Pemirsa, Kementerian Pertanian menemukan dugaan penyelundupan beras ke Indonesia melalui Sabang. Beras yang diimpor dari Thailand sebanyak 250 ton tersebut kini disegel kepolisian. Impor beras tersebut diduga dilakukan oleh oknum tanpa persetujuan dan izin pemerintah. Sementara menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa Indonesia tidak akan impor beras sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto karena stok beras di Indonesia tertinggi. Untuk memerangi kasus tersebut, Kementan akan terus berkolaborasi dengan Satgas Pangan untuk menyelidiki siapa pelaku impor beras ilegal tersebut. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berasnya nggak boleh keluar. Saat ini kita beras kita, stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalilnya, bagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah Panglima tertinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak, ya seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Ya, pemirsa, hari kelima pasca erupsi Gunung Semeru, ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Ya, ratusan warga pemirsa masih bertahan di pengungsian SDN 4 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Sejumlah keluhan yang sebelumnya dikeluhkan sudah mulai dipenuhi oleh petugas, diantaranya alas tidur, selimut, dan perlengkapan bayi. Petugas juga mendirikan tenda darurat untuk mengurangi kapasitas ruang kelas agar para pengungsi menjadi lebih nyaman. Dari data posko tanggap darurat bencana hingga hari kelima, tercatat 645 warga masih bertahan di 2 titik lokasi pengungsian. Sementara itu, pemirsa, para pengungsi erupsi Gunung Semeru mulai cemas atas nasib mereka. Ya, pasalnya hari kelima pasca erupsi mereka kehilangan rumah dan seluruh harta benda. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 19 November lalu meluluh lantakan permukiman warga. Tercatat data sementara 200 rumah rusak, masjid ambruk, dan sekolah hancur akibat erupsi. Kini 192 warga masih bertahan di posko pengungsian di SMP 2 Pronojiwo. Di hari kelima pasca erupsi Gunung Semeru, para pengungsi kini cemas atas nasib mereka ke depan. Selanjutnya ya mau bagaimana yang ke depannya itu ya mau ada pemerintah ada perhatian di sini, mau ke tempat yang pernah kita tinggali. Hasan adalah salah satu warga yang rumahnya rata dengan tanah. Tidak ada harta benda yang ia bawa. Sementara itu kebutuhan di posko pengungsian pun belum semuanya terpenuhi. Itu yang dibutuhkan pertama adalah matras. Matras untuk tempat tidur, selimut, jadi akomodasi alat-alat tidur. Terus kemudian pakaian.
pakaian dan pakaian dalam, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak. Untuk pakaian dalam ya mohon yang baru, jangan bekas. Oke, itu untuk pakaian juga mohon juga yang layak. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini banyak penyintas yang benar-benar kehilangan rumah dan seisi rumahnya. Rumah beserta harta benda para pengungsi lenyap diterjang awan panas dan banjir lahar Gunung Semeru. Korban erupsi pun menanti bantuan baik dari pemerintah swasta maupun swadaya masyarakat di sekitar Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Anyus melaporkan. Pemirsa, upaya evakuasi pencarian korban longsor Banjarnegara masih dilakukan hingga hari ke-8 pasca kejadian. Petugas pun harus merekayasa cuaca agar memaksimalkan evakuasi di semua sektor pencarian. Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian di hari ke-8 pasca bencana longsor yang terjadi di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. 23 eskavator atau alat berat mulai menggali material tanah yang diduga menjadi titik korban tertimbun. 6 anjing pelacak beserta Alkon pun dikerahkan memaksimalkan pencarian. Pencarian yang dilakukan tim SAR ini dilakukan dengan ekstra hati-hati. Selain kondisi tanah yang masih labil, cuaca buruk menjadi kendala terbesar. Kami berharap ya dengan adanya modifikasi cuaca akan cerah dan pelaksanaan kegiatan operasi berjalan lancar dan maksimal, semua bisa bekerja sesuai dengan rencana awal, yaitu rencana operasi yang telah kami buat. Ya, untuk jumlah korban yang ditemukan hingga saat ini ada 12 orang yang kami temukan dalam keadaan meninggal dunia dan 16 orang masih dalam pencarian. Total korban bencana longsor yang ada di Dusun Situkung sebanyak 28 orang. 12 diantaranya sudah ditemukan dan masih 16 korban yang masih dalam upaya pencarian. Sementara itu, di 5 titik lokasi pengungsian, jumlah pengungsi terus meningkat mencapai 1.019 jiwa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Anyus melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Ayan Ufus. Pemirsa, sebuah bus syarat penumpang terjun ke jurang sedalam 20 meter di jalur Arak-Arak, Situbondo, Jawa Timur. Sopir bus dan sejumlah penumpang terluka dalam peristiwa tersebut. Parang iyadan bulat bes nih kejadian nih hari sopir bes kena, ya Allah. Tolongin ini. Bus umum antar kota tujuan Bondowoso, Surabaya masuk ke jurang sedalam 20 meter di jalur pegunungan Arak-Arak, Situbondo. Bus mengangkut 11 orang ini mengalami kecelakaan saat melaju dari arah Bondowoso menuju Surabaya di Jalan Menikung. Saat itu sedang turun hujan membuat jalan licin. Diduga sopir bus hilang kendali menabrak pembatas jalan dan terjun ke jurang sedalam 20 meter. 5 orang terluka, 1 diantaranya sopir bus yang mengalami luka berat. Ini curah hujan ataupun hujan pada saat kejadian. Jadi licin dan sopir ataupun pengendara bus tidak terkendali, akhirnya terperosok ke sebelah kiri jalan yang ke arah Surabaya. Polisi olah tempat kejadian lanjutan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas terlindas truk di Jalan Raya Narogong, Kapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga pengendara motor gagal menyalip hingga terlindas ban belakang truk. Kejadian Kapanunggal. Seorang perempuan pengendara motor tewas seketika usai terlindas ban belakang truk di Jalan Raya Narogong, Kapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan ini bermula saat pengendara motor yang melaju dari arah Cilengsi menuju Gunung Putri gagal menyalip sebuah truk dari arah yang sama. Pengendara motor terjatuh hingga masuk ke dalam kolong truk hingga terlindas. Korban sempat menjadi tontonan lantaran warga tak berani mendekat. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban. Itu nyelip truk, jatuh.
Jadi yang dibonceng itu yang terlindas, cewek. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Kenari Cilengsi. Sementara pengendara bus dan seluruh barang bukti dibawa ke unit Gakum Laka Lantas untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan.